Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah teman-teman mendengar suara saya? Oke. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'mati limani wal islami wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamina wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyina amma ba'du. Selamat sore Bapak Ibu dan Ananda. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Yuliati Mulyana SPD dan Bapak Ridwan Hidayat Eskom selaku instruktur VCT Batch 8 Grup 5. Yang terhormat kepada moderator, pemateri, dan seluruh peserta webinar pada sore hari ini yang berbahagia. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar kelompok kami dengan tema Sistem Kaluit. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan host kami yang cantik pada sore ini. Beliau bernama Siti Fatimah N. Hung. Saat ini beliau bertugas di SD Alam Al-Hakim, MTS dan MA Al-Hakim, serta Ponpes At-Tabiyah. Selanjutnya, izinkan saya juga memperkenalkan pemateri kami yang luar biasa, menginspirasi, yaitu Bapak Yuda Wijaya, SSI MMPD. Dan untuk mengenal pemateri kami lebih dalam, nanti akan diuraikan lengkap oleh moderator kami. Adapun peraturan dalam webinar ini yaitu diharapkan kepada peserta untuk mematikan audionya pada saat pemateri menyampaikan materi dan silakan mengisi absen sesegera mungkin saat absen dibagikan menjelang akhir webinar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan jalannya webinar ini kepada moderator cantik kami. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuliati Mulyana SPD, yang terhormat Bapak Ridwan Hidayat Eskom, beserta seluruh partisipan pada webinar kita kali ini. Alhamdulillah, di sini saya berperan sebagai moderator. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari SD Alam Al-Hakim, yang insya Allah akan memandu berjalannya webinar kita kali ini, yakni webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Yuda Wijaya. Namun sebelum beranjak kepada pemaparan materi dari Pak Yuda Wijaya, perkenankan saya untuk membacakan CV beliau. Nama lengkap beliau yaitu Yuda Wijaya SSI MMPD. Kemudian beliau menyelesaikan S1-nya di jurusan Kimia Universitas Pajajaran, kemudian melanjutkan S2-nya di Manajemen Pendidikan Universitas Islam Nusantara, dan tempat bertugas kali ini di SMK Yayasan Pendidikan Farmasi Bandung. Kemudian perlu saya sampaikan juga susunan acara pada webinar kita kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian kita akan lanjut kepada paparan materi dari Pak Yuda Wijaya, akan dilanjutkan kepada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Yuda Wijaya SSI MMPD untuk menyampaikan paparannya mengenai sistem koloid. Silahkan Bapak Yuda. Bapak Yuda, mohon maaf, nampaknya masih di mute, Pak. Halo, Pak Yuda. Oke. Oh ya, Pak Yuda. Bentar ya. Pak Yuda, maaf, bisa jadikan saya host? Boleh. Ya, terima kasih. Biar saya saja hostnya, Bu. Saya yang itu share screen-nya. Bisa semua bisa share screen, Pak. Oh iya bisa. Biar saya aja, dari saya aja. Baik, selamat. Okay. Ya. Nanti kalau ada yang berisik. Selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Yulianti Mulyana beserta Pak Ridwan Hidayat ya sebagai instruktur nasional pada kegiatan PCT batch 8 ini. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Yuli Asmara bersama Ibu Siti Fatimah selaku moderator dan host pada kegiatan sore ini. Juga yang telah hadir bersama kami rekan-rekan dari PCT batch 8, Pak Jul Haidar,
bersama Ibu Lara Desman. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan hadirnya pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Pertama-tama dan tentu saja yang paling utama, rasa syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan beliau hari ini kita bisa bersilaturahmi ya dalam rangka belajar bersama. Shalawat serta salam tentu saja marilah kita senantiasa panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kalau dirasa ini acara webinar sepertinya enggak ya. Kalau saya berpikir mau podcast aja lah, kita mau ngobrol saja gitu ya. Apalagi ini juga materinya terlalu parsial, tapi saya hanya mencoba memposisikannya bagaimana memperbaiki kualitas kegiatan belajar dan pembelajaran ya. Apalagi sekarang di masa pandemi ini tentu saja peserta didik kita sangat menunggu sekali inovasi-inovasi dari pembelajaran ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon izin saya tentu saja dalam ranah bukan untuk mengguru ya, tapi di sini mah betul-betul belajar bagaimana menjadi seorang presenter gitu ya. Baik, saya mulai saja atas perhatiannya dan mohon izin saya share untuk materi yang akan saya sampaikan. Sudah terlihatkah materi yang saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian? Sudah Pak. Ya? Pak Yuda, maaf sebelum dilanjutkan boleh minta hostnya ke saya, posisi hostnya dipindahkan ke saya. Ya, masih bisa kok Pak, share screen. Gitu. Ya. Oh gitu? Ya. Bentar ya, kalau gitu sebentar. Ya. Takutnya nanti ada yang mengganggu Bapak kan. Udah. Oke, siap. Oh gitu ya. Biar bisa dikondisikan dulu ya. Ya, siapa berani saya sudah bisa share kembali ya. Bu Yuli sudah host, saya sudah bisa share kembali ya. Baik, terima kasih Bu Yuli. Ya. Ya, saya mulai saja. Bapak dan Ibu sekalian atau para peserta PCT Batch 8 ini, di alam semesta ini kita biasanya menemui benda-benda atau jenis-jenis benda yang beraneka ragam ya. Biasanya benda tersebut secara umum berdasarkan konsep IPA terdahulu waktu kita belajar di SD atau sampai SMP, mungkin kita mengenal 3 jenis wujud benda ya, yaitu padat, cair, dan gas. Kenapa tema ini saya angkat gitu ya mengenai koloid? Karena koloid ini jarang dikenal gitu ya orang, tapi banyak ditemui sebetulnya. Nah, ditemuinya itu bahkan sangat banyak di dalam kehidupan, apalagi dalam kehidupan di sekitar kita ya. Mungkin kita awalnya bertemu dengan beberapa benda-benda yang nanti kita paparkan atau diskusikan, tapi nggak tahu itu dia termasuk benda ini termasuk jenis apa. Padatkah, cairkah, atau gaskah gitu ya, termasuk pemanfaatan dalam kehidupannya. Mohon izin saya lanjutkan. Nah, di sini kita mungkin ada gambaran gitu ya, gelas yang berisi kopi di awal slide ini gitu. Kemudian kita kadang-kadang bingung ini kopi itu termasuk apa gitu ya, kopi, teh, gitu. Kemudian ada buih-buih ininya. Nah, saya akan berbagi foto dulu atau gambar di mana kita sering menemukan beberapa jenis benda ini. Cat gitu ya. Cat ini bentuknya seperti cair gitu. Padahal dia bukan cair juga. Begitu juga dengan kosmetik. Gitu. Kemudian juga kita sering menemukan air sabun, di mana air sabun itu terdiri dari dua wujud ini, di mana wujud berupa larutan, kemudian juga wujud berupa buih ya, termasuk juga bir atau minuman-minuman beralkohol mungkin ya. Kemudian juga kita sering menemui es krim ini yang paling disukai gitu. Kita bingung nih masuknya ke dalam apa, padat, cair atau gas gitu. Termasuk juga gel apalagi sekarang anak-anak suka main jelly gitu ya. Dan juga ada teh. Nanti kita lihat perbedaannya kok teh jadi ini ya. Nah, benda-benda ini sebetulnya tidak dapat kita kategorikan sebagai benda padat, benda cair atau benda gas. Ada satu sistem lagi tapi dia tidak termasuk wujud benda, tidak termasuk fasa benda, tetapi dia masuk ke dalam sistem ya, suatu sistem di dalam suatu wadah gitu, di mana dia memiliki sifat yang khas gitu ya. Saya mau izin keluar dulu. Mohon maaf, saya share kembali. Nah,
saya lanjutkan. Nah, sampai di contoh-contoh gambar tadi, saya coba masuk ke dalam apa sih yang dikatakan sistem koloid tersebut gitu ya, atau koloid tersebut apa sih kok dibahas gitu atau kok penting dalam kehidupan. Yang pertama sekali, kalau kita menemukan suatu zat di mana zatnya tersebar merata, saya sebut dispersi, saya bahasa kimianya mungkin dispersi ya, tapi saya sebut tersebar merata terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dispersi, karena ini bisa jadi sebagai pembahasan umum. Nah, tersebar secara merata di dalam suatu sistem tersebut, misalkan kita melarutkan suatu benda padat, kemudian benda padat tersebut tersebar secara merata di dalam larutan atau cairan sebagai pelarutnya. Nah, itu maka sistem tersebut dapat kita kategorikan sebagai koloid. Contoh tadi ada gambar teh. Teh itu kalau kita larutkan sebuah teh atau kita celup teh pada air yang panas, maka teh tersebut akan tersebar merata dari atas permukaan gelas sampai ke bawah permukaan gelas, maka semuanya akan membentuk atau terbentuk larutan ya berupa teh gitu. Begitu juga ketika kita tambahkan gula deh. Kalau kita tambahkan gula ke dalamnya, maka rasa manisnya itu akan tersebar merata di atas permukaan sampai ke bawah permukaan itu akan berasa manis. Maka sistem tadi sudah dapat dikategorikan sebagai koloid atau terjadinya penyebaran. Nah, penyebaran tersebut terjadi berbeda-beda. Ada yang satu molekul itu larutan atau apa gitu ya, maka dia disebut larutan. Misalkan gula tadi, molekul itu satu senyawa atau satu jenis benda yang kandungannya satu, saya sederhana saya artikan itu dulu ya. Nah, maka ketika satu jenis itu maka dapat kita kategorikan sebagai larutan. Misalkan kita melarutkan garam gitu ya. Tapi ada juga suatu tersebar merata tapi dia tidak larut sempurna. Namanya dispersi kasar yang kita sebut suspensi. Nah, contohnya apa? Mungkin ketika Bapak Ibu sekalian minum susu coklat gitu ya. Minuman susu coklat itu sering ada petunjuk kocok terlebih dahulu atau minum obat yang berupa kita kalau di sini tidak menyebut obat itu larutan ya. Obat apa ya? Sirup. Nah, kenapa obat tersebut disebutnya sirup? Padahal itu untuk membujuk saja supaya anak-anak kita atau anak kecil biasanya mau minum sirup gitu. Padahal bukan, itu nama aslinya suspensi. Karena dia tidak tersebar merata sehingga sering ada petunjuk kocok terlebih dahulu sebelum diminum atau dikonsumsi supaya dispersinya kembali tersebar dan kita bisa mengambil manfaat dari kandungan obat tersebut. Kemudian ada yang dispersinya halus. Nah, ketika dispersinya halus, maka dia akan tersebar merata ke seluruh permukaan. Dan ini sangat susah dipisahkan, bahkan tidak bisa dipisahkan secara kimia ataupun fisika. Maka sistem seperti inilah yang disebut dengan koloid. Nah, sehingga dispersi itu di sini menyebar secara merata di antara dua fasa. Fasanya bisa jadi fase padat, fase cair, atau sebaliknya gitu ya. Misalnya jenis-jenis koloid deh, saya masuk ke contohnya. Nah, di sini ada tabel jenis-jenis koloid gitu ya. Materi ini sering saya sampaikan di beberapa kegiatan. Salah satunya adalah ada beberapa contoh-contoh zat ini ya, Bapak Ibu sendiri boleh sambil membaca sambil mendengarkan itu. Kemudian di dalam sistem koloid atau contoh-contoh berat ini sebetulnya tidak berwujud satu. Contoh kita sering menemukan asap atau debu. Nah, debu ini adalah merupakan aerosol sebetulnya. Asap asbut gitu ya, asap berkabut itu yang sering menjadi polusi itu sebetulnya adalah partikel padat yang terdispersi pada medianya, media penyebarnya. Ini fase terdispersi itu benda yang tersebarnya, dan ini medianya, ini adalah benda padat yang tersebar melalui media gas gitu. Makanya ketika kena mata itu perih dan sakit karena memang benda padat yang mengenai kitanya gitu. Benda padat itu. Contoh berikutnya yang sering kita temui adalah ini, emulsi. Ada juga jenis emulsi yang merupakan benda cair yang dapat terlarut sempurna di dalam cair. Misalkan susu, santan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat secara spesifik dua jenis benda tadi yang saya sebutkan itu sudah tidak bisa dipisahkan. Kalau kita melihat santan, itu dia sudah tidak bisa dipisahkan. Ketika santan kita peras, maka santan tersebut dia bersatu secara sempurna, terikat kuat gitu ya, dan seolah-olah wujudnya satu. Padahal di dalam kandungannya santan itu banyak mengandung nutrisi, sama seperti susu. Nah, di dalam susu ini terkandung banyak sekali nutrisi kan, ada lemak,
protein, vitamin, semua nutrisi itu terkandung di dalam susu gitu. Nah, tetapi semua nutrisi terkandung dalam susu, tetapi nutrisi itu bersatu dan tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri gitu, bahkan bersatu secara sempurna. Makanya susu ini dijadikan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala ya kepada bayi, itu dijadikan sebagai nutrisi atau makanan utama. Karena di dalam satu susu itu memang terkandung banyak sekali nutrisi yang sangat melimpah di dalamnya dan sudah mencukupi seluruh kebutuhan nutrisi bagi manusia khususnya atau makhluk hidup lainnya gitu ya. Berikut adalah contoh-contohnya. Kemudian saya ambil ke penggunaannya, penggunaan koloid gitu ya. Di mana saja di koloid digunakan tadi sudah dibahas sedikit. Contoh yang paling banyak ditemui di ibu-ibu, saya menuliskan satu saja di sini, yaitu pada kosmetik. Di mana kosmetik ini kan bentuknya ada krim, lotion, hair cream, gel, atau mungkin dulu zaman kita sering ada hair spray ya, pengeras rambut gitu ya. Biasanya ibu-ibu yang mau nyalon itu pakai hair spray itu. Nah, itu termasuk jenis-jenis koloid gitu, saus, kecap gitu. Nah, jadi secara sederhana koloid itu sebetulnya suatu sistem di mana sistem tersebut sangat bersatu. Wujudnya itu satu, tapi kandungannya sangat banyak. Makanya tadi teh dan kopi itu masuk ke dalam sistem koloid. Kenapa? Karena di dalam teh itu banyak sekali zat yang terkandung di dalamnya. Kita taunya hanya kafein saja gitu. Padahal ada zat-zat lain yang terkandung selain kafein seperti omega, kemudian juga seperti asam linoleat gitu ya, terkandung di dalam teh misalkan gitu, sehingga memang baik dikonsumsi. Makanya ada beberapa jenis teh seperti teh hijau, dia dapat berfungsi sebagai antioksidan. Nah, salah satunya di ini ingin saya paparkan adalah perbedaan kenapa menjadi menarik di sini pada saat kita menemui benda-benda seperti ini. Ketika kita menemui benda-benda benda ini apa sih, kategori apa. Nah, maka koloid itu ditentukan berdasarkan sifatnya, berdasarkan penelitiannya. Saya contohkan satu, di sini ada sebuah larutan ya, ini memang sudah masuk ke dalam koloid, larutan ini adalah koloid. Pada saat larutan koloid tersebut dikenai oleh sebuah sinar, maka larutan tersebut ciri khas utamanya adalah dia tidak dapat menembus sempurna terhadap sinar gitu, tapi hanya membentuk satu garis lurus saja di bagian tengah, dalam ini membentuk satu garis kecil saja atau satu sinar saja, yang lainnya dihamburkan, sinar-sinar tersebut dihamburkan. Contohnya kalau ini masih bingung, mungkin pada kehidupan nyata Bapak Ibu guru sering di dalam kelas menggunakan infocus ya. Infocus, kemudian ketika ruangannya digelapkan, ketika infokusnya dinyalakan, maka sering terlihat ada partikel yang berterbangan gitu ya. Nah, pada saat infokus dinyalakan atau itu, maka partikelnya menjadi terlihat ada beberapa partikel yang sepertinya berterbangan di atas di sekitar cahaya dari infokus tersebut. Nah, cahaya-cahaya tersebut atau debu yang ada di sekitar area lampu tersebut itu kita kategorikan sebagai koloid gitu ya, karena dia melewati memiliki sifat yang dinamakan efek Tyndall ini gitu ya, atau efek Tyndall ini gitu. Nah, saya teruskan dulu. Pada percobaan nyata, lampu ini akan begini nanti. Pada saat suatu santan atau susu kita coba, kemudian diberikan sinar, maka sinar tersebut terhamburkan di sini. Tidak dapat menembus sini, karena sifat-sifat sinar itu ada yang dihamburkan, sinar datang melewati suatu benda, ada yang diteruskan, dihamburkan, dibiaskan, satu lagi ada dipantulkan. Nah, ketika dihamburkan, nah ini maka dia termasuk koloid. Sama seperti air hujan yang sudah mengenai jalan aspal. Pada saat kita berkendara malam setelah rintik-rintik hujan, maka kita sering menemukan lampu motor kita atau lampu kendaraan kita redup. Karena larutan hujan tersebut sudah melarutkan kotoran yang ada di jalan dan melapisi permukaan aspal, sehingga memang dia larutan di permukaan aspal tersebut sudah berubah menjadi koloid, sehingga ketika berubah jadi koloid maka dia sudah menghamburkan cahaya. Maka seolah-olah lampu kita pada saat menyinari aspal yang sudah terbasah air hujan itu seolah-olah menjadi redup, padahal memang hilang gitu cahayanya terhamburkan. Mohon izin bila saya terlalu cepat menjelaskannya, boleh moderator mengingatkan mungkin ya. Ini juga apa? Halo Pak Yuda, mohon Ya, halo. mengingatkan saya untuk waktunya ini 3 menit lagi Pak. Oke, siap. Terima kasih. Senang sekali saya dikurangin. Kalau bisa setengah menit lagi bisa nggak?
Baik, terima kasih. Ya, ini beberapa contoh sifat-sifat berdasarkan dari koloid tersebut gitu ya. Kemudian penggunaan koloid saya loncat saja ya karena di sini masih tentang sifat biar kita lebih ini ya. Sebentar tadi sudah, mohon maaf. Di sini pada dialisis. Nah, ini isu yang menarik sekarang ini pada proses penggunaan dialisis. Nah, di koloid ini kita sering tadi saya sampaikan koloid itu lebih dekat dengan kita. Contohnya apa? Mohon maaf ya, beberapa sering saya sampaikan sebagai media pendidikan edukasi ini kepada anak-anak peserta didik gitu. Beberapa contoh yang sering kita temui di anggota tubuh kita ini termasuk koloid. Mohon maaf mungkin kalau agak sedikit jorok ya, urin, darah, ingus gitu ya, kemudian cairan yang keluar dari telinga, kemudian juga itu adalah termasuk sistem koloid. Nah, karena dia termasuk sistem koloid, maka dapat dimanfaatkan secara proses dialisis, yaitu mengambil ion-ion. Kita sering mendengar bahwa darah kita mengandung listrik, betul. Nah, dengan proses pemisahan koloid ini, maka kita dapat memanfaatkan sebagai pembersihan darah. Dalam hal ini dengan pada orang yang sakit ginjal gitu. Mungkin di kasus COVID sekarang mungkin kita sering mendengar metode plasma darah gitu ya, transplantasi plasma darah yang sudah mengidap COVID kemudian sembuh dan mendapatkan nilai hasil swab positif sebanyak 2 kali dengan syarat tertentu maksudnya. Kemudian darahnya dan kondisi fisiknya bagus, maka dia dapat mendonorkan darahnya kepada yang penderita COVID gitu ya. Nah, ini salah satu pemanfaatan dari koloid yang memang sekarang terus dikembangkan oleh para ilmuwan gitu yang diterapkan dalam bidang kesehatan. Salah satunya itu melalui proses dialisis ini. Satu lagi yang sering saya sampaikan kepada peserta didik adalah peserta didik saya karena di kita gitu ya, karena kebetulan kebanyakan remaja sering selama ini berparadigma, mohon maaf ibu-ibu atau bapak-bapak ya, sering berparadigma kurang bagus ketika mendengar misalkan contoh-contoh benda seperti susu dalam tanda kutip. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Saya ingin menjelaskan di sini dan sering saya jelaskan kepada anak-anak. Dan di sini alhamdulillah sudah berhasil ratusan siswa kami berubah paradigma atau pemikirannya. Pada saat mendengar susu, biasanya orang atau siswa setingkat SMP dan SMK, pikirannya udah aneh kemana-mana. Padahal melalui media materi koloid ini, kita bisa menyampaikan bahwa susu itu sebetulnya adalah suatu sistem koloid setelah kita tahu teorinya. Lalu yang ada di dalam pikiran Anda itu bukan susu, tapi itu adalah kelenjar di dalam biologi dikenal dengan kelenjar yang dikatakan kelenjar mamae. Makanya seorang ibu itu disebut mama. Jadi kalau kamu punya pikiran susu ke sana, berarti itu sesuatu paradigma yang salah. Tapi kalau saya menerangkan atau mengajak Anda berhalusinasi tentang suatu kelenjar mamae, itu baru Anda silahkan berpikir mau yang aneh-aneh atau mau berterima kasih kepada seorang ibu gitu. Tapi yang jelas bahwa setelah kita atau Anda mengetahui tentang koloid, maka diharapkan bahwa salah satu hasil dari nilai karakter dari para siswa adalah salah satunya adalah berubahnya paradigma seperti itu. Karena kita melihat dari sifat-sifat dan jenis-jenis koloid. Sebetulnya ingin banyak sekali yang saya bahas dari materi koloid ini, namun alhamdulillah waktu jualah yang tidak bisa untuk bersama-sama kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan atau di lain waktu kita bisa bersama-sama kembali untuk bersilaturahmi dan berdiskusi lebih dalam khususnya mengenai materi koloid ini atau mengenal sistem pasak koloid ini termasuk juga materi-materi webinar lainnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Barangkali jika ingin ada yang didiskusikan, mangga Ibu moderator. Ya, Pak Yuda, mohon maaf Ibu moderatornya. Ya, nanti akan segera bergabung kembali ke sini. Baiklah, ya. Bapak dan Ibu yang atau Ananda peserta di webinar ini, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Oke, sepertinya sudah ada pertanyaan Bapak, Pak Yuda. Ya, baik, silakan Ibu. Ya, pertanyaannya berasal dari Ibu Yuliati Mulyana. Bagaimana siswa dapat membedakan koloid berbahaya, apalagi zat padat terdepresi menjadi partikel berterbangan tak terlihat? Apakah pertanyaannya bisa ditangkap, Pak? Bisa. Membedakan koloid berbahaya, apalagi zat padat terdepresi. Apalagi
zat padat ya yang terdispersi. Ya, Baik. menjadi Terima kasih atas langsung dijawab atau ada pertanyaan lainnya? Saya jawab aja langsung ya. Iya, baru satu Pak sementara ini. Silahkan dijawab. Oh ya, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga atas pertanyaan supernya dari Ibu Yulianti selaku instruktur kita. Memang secara kasat mata atau secara panca indera kita, walaupun di dalam pengujian itu dikenal dengan pengujian organoleptik gitu ya. Organoleptik itu pengujian yang menggunakan dengan alat indera kita, misalkan kita mencium aroma tertentu, maka kita sudah bisa menentukan bahwa itu adalah suatu zat tertentu gitu ya. Memang oleh seorang analis itu biasanya diajarkan gitu aroma tertentu gitu. Nah ini digunakan juga untuk apa? Misalkan saya keluar dulu ya dari pertanyaan. Misalkan digunakan untuk para pekerja di kopi, misalkan minuman-minuman kopi, peracik-peracik kopi atau jamu gitu ya. Peracik Indomie saya pernah, mohon maaf saya menyebutkan merek, mie instan misalkan, kok rasanya bisa sama. Nah itu menggunakan analisis organoleptik. Nah tapi ketika di alam semesta tentu saja orang istilahnya orang bukan berarti orang kimia orang luar biasa, tapi maksudnya manusia pada umumnya, masyarakat pada umumnya tentu saja tidak bisa melihat atau mendeteksi bahwa itu sebagai partikel yang berbahaya atau tidak. Tetapi dapat dilakukan pengujian gitu. Tetap semuanya pada dasarnya harus dilakukan pengujian secara laboratorium. Indikatornya apa gitu? Indikatornya adalah kita dapat merasakan misalkan karena tubuh kita sebetulnya pada intinya adalah berfungsi atau bekerja secara normal ya, tetapi pada saat indikasinya pada saat tubuh kita tidak melawan dari partikel tersebut. Misalkan di mata perih berair, nah berarti itu indikasinya ada sesuatu hal, suatu partikel yang memang dirasa tidak cocok dengan anggota tubuh kita. Di hidung terasa perih gitu ya, atau terasa sesak, kemudian di mulut merasakan sesuatu hal yang aneh gitu ya. Nah kadang-kadang ketika terhirup menyebabkan suatu reaksi di dalam tubuh kita, misalkan gumoh atau terap kalau di bahasa saya ya, kemudian atau berasa begah di perut dan lain sebagainya, itu pada tahap lanjutan keracunan sebetulnya. Tapi pada prinsipnya harus dilakukan pengujian. Nah, di beberapa tempat kalau kita berjalan-jalan suatu tempat, biasanya di beberapa titik kota atau beberapa titik tempat tertentu sebetulnya kita semua harus melihat kiri kanan. Biasanya pada beberapa instansi itu sekarang sudah dipasang indikator pencemaran gitu ya, dan beberapa instansi yang konsisten itu save energi atau care terhadap energi biasanya dia menggunakan indikator dari biasanya menggunakan indikator dari pencemaran tersebut. Indikator pencemaran tersebutnya misalkan dipajangkan suatu parameter di mana terjadi pencemaran nitrogen atau bahan berbahaya lainnya. Seperti itu mungkin Bu Yuli, nanti untuk jawaban sementaranya mohon maaf atas keterbatasannya. Barangkali dari penanya lain ada yang ingin didiskusikan, mangga kami persilahkan. Ya, Ibu Siti Fatimah sudah bergabung di sini Pak. Silakan Mbak Siti dilanjutkan. Ya, mohon maaf. Mohon maaf tadi sempat terpental. Baik, silakan kepada para partisipan barangkali ada yang hendak didiskusikan lagi ya selain yang tadi dari Ibu Yuli gitu ya. Boleh lewat room chat atau boleh raise hand. Baik, kita masih menunggu ya Pak Yuda. Kita masih ada 3 menit lagi untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin untuk ini saya juga ingin bertanya Pak, maaf ya. Boleh, silakan. Jadi kalau semua benda di dunia ini ada campurannya, berarti mereka adalah keloid semua. Terus ada nggak di dunia ini yang nggak keloid kayak gitu? Terima kasih. bukan semua benda adalah koloid, tapi banyak sekali benda yang kita kira itu bentuknya larutan atau padatan, padahal itu bukan, tapi itu adalah suatu bentuk koloid gitu maksudnya, termasuk plastik misalkan, itu adalah salah satu jenis walaupun berbahan polimer, tapi salah satu bentuk beberapa jenis adalah koloid. Nah tadi itu ya dilihatnya dari fasa itu kalau saya sederhana wujud ya, satu wujud yang dia terlarut atau tersebar di dalam wujud yang lain gitu. Nah maka dia kita kategorikan sebagai pelarut. Kalau air menjadi es tidak kita kategorikan sebagai pelarut. Gula saja atau garam saja terlarut itu tidak kita kategorikan sebagai koloid, tapi sebagai larutan gula atau larutan garam.
Tapi kalau sirup, nah itu sudah berubah. Kita kategorikan sebagai koloid. Kenapa? Karena di dalam sirup itu ada pewarna, ada perasa, ada gula. Nah, sudah terdiri dari beberapa jenis, maka itu dapat kita kategorikan sebagai koloid gitu. Seperti itu. Ya, ya baik. Barangkali ada pertanyaan lainnya dari ini. Iya Pak Yuda, ini sambil menunggu ya. Berarti Pak kalau misalnya di sekolah gitu ya, kalau anak-anak disuruh menyebutkan kategori jenis benda gitu ya Pak ya. Contoh dari benda cair tuh kalau menyebutkannya susu kayak gitu ya, kecap. Tapi Ya. tidak betul Pak kalau untuk kategori kayak gitu. Hanya kategori jenis Kalau benda pada saja, level pemahaman jenis SD benda, SMP ya. dapat kita kategorikan benar dulu ya, karena memang susah Iya. menjelaskannya bahwa kecap ya cairan dulu aja gitu ya. Iya. Mentega padat boleh lah gitu ya. Tetapi pada tingkat lebih lanjut nanti benda-benda tersebut tidak dapat kita kategorikan sebagai benda padat atau benda cair gitu, tetapi dapat kita kategorikan sebagai benda yang berwujud koloid. Kenapa? Karena dia satu ciri khas utamanya adalah bendanya seolah-olah satu, secara sederhana ya, bendanya seolah-olah satu, tetapi dia komponen atau komposisi di dalamnya banyak. Salah satunya susu, santan gitu ya, yang tadi. Tetapi kalau bendanya satu, isinya satu, nah itu bisa kita kategorikan sebagai larutan misalnya gitu. Nah, salah satunya itu. Tapi kita lebih mengenalnya pada ya kalau di lingkungan sekitar mungkin saus, kecap gitu ya, mayones gitu. Itu kan termasuk salah satu atau beberapa jenis dari koloid itu. Gitu. Itu Bu, barangkali. Sudah, terima kasih buat penjelasannya. Ini kita sudah di penghujung waktu untuk sesi tanya jawab ya Pak. Sampai saat ini belum juga ada tambahan pertanyaan. Barangkali nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya, ini buat para partisipan ya, barangkali ada yang hendak didiskusikan dengan insya Allah ahlinya ya yang sudah berpengalaman di bidangnya tentunya gitu ke Pak Yuda secara personal, bisa melalui chat juga Terima yang insya Allah kasih. kami share gitu. Ya baik Pak Yuda, karena kita sudah di ujung acara untuk sesi tanya jawab ini, kita akhiri sampai di sini gitu ya Pak ya. Terima kasih kepada Pak Yuda Wijaya, SSI MMPD yang sudah menyampaikan paparan materinya. Barangkali ada closing statement dulu, Pak. Baik, terima kasih Bu Siti Fatimah atas. Ya, baik. Ya, baik, sudah terdengar? Jaringan saya. Ya, sip. Terima kasih Bu Siti Fatimah atas pengantar dan memandu kegiatan ini ya. Mohon izin saya menyampaikan kembali lagi bahwa kita di alam semesta ini alhamdulillah pada hari sudah mendiskusikan satu jenis wujud benda yang kita kategorikan sebagai koloid ya. Koloid ini sendiri tadi adalah suatu fasa yang merupakan atau yang terdispersi ke dalam fasa yang lain. Jadi satu fasa, satu wujud benda yang dapat terdispersi ke dalam wujud benda lainnya. Nah, di alam semesta ini, koloid ini sangat banyak, bahkan lebih banyak, kalau menurut para ahli itu lebih banyak daripada benda padat, benda cair, dan benda gas itu sendiri, karena koloid ini merupakan gabungan dari fasa-fasa tersebut. Untuk pemanfaatannya, koloid sudah ya di dalam kehidupan sehari-hari saja sangat banyak pemanfaatannya. Dan kita menjadi lebih tahu mengenai salah satu pemanfaatan koloid terutama adalah pada bidang dialisis gitu. Apalagi sekarang dikenal dengan istilah metode transplantasi plasma darah, di mana salah satu metode yang dapat digunakan untuk penyembuhan dari pasien COVID-19. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Fatimah, Bu Siti Fatimah. Sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan yang bisa saya paparkan atau sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bernilai ibadah baik untuk saya maupun secara khusus ya, dan umumnya untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Pat ya, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Bu Pat. Baik Pak Yuda, terima kasih untuk closing statement-nya. Mohon maaf tadi ini jaringannya unstable lagi. Itu jadi sedikit-sedikit kedengarannya. Ya terima kasih Pak Yuda atas paparannya yang begitu excited ya gitu. Hebat yang memberikan wawasan luas kepada kita bahwasannya ternyata banyak juga benda-benda di sekitar kita yang mana merupakan hasil daripada koloid itu sendiri yang kita tidak tahu namanya, oh ternyata itu merupakan koloid, seperti itu. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu seluruh partisipan yang sudah menyempatkan
waktunya untuk hadir di webinar kita kali ini. Mudah-mudahan seluruh informasi yang kita dapat kali ini membuka wawasan kita, menambah keilmuan kita juga, dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu host kita, Ibu Yuli Asmala. Ya, terima kasih. Oke, baiklah, demikianlah berakhirlah acara webinar pada siang hari ini. Maksud saya pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya memberikan satu buah pantun. Penjahit benang membawa peti. Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Kami pamit untuk undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata orang Palembang pinter pantun ya, Iya. Bu Yuli Asmala. Kebiasaan mungkin. Iya, kalau kami dari Jawa kadang tidak terbiasa dengan pantun ya Pak. Yaudah ya. Ya betul. Baik. Bu Yuli itu kalau nggak Bu Wahyuni boleh nggak menjahitnya? Bu Tuti gitu, Bu Iwan boleh nggak? Boleh Mbak, Bu Siti juga boleh. Oh, Bu Siti juga boleh ya? Ya bisa harus Bu Wahyuni gitu. Enggak harus. Iya, terima kasih Pak Yuda atas pemaparan Sama-sama, poinnya Ibu. ini sangat menarik ya, dan ini dengan interaktif seperti itu hebat ya, luar biasa. Jadi Pak Yuda itu sepertinya kalau mengajar pun seperti demikian ya. Jadi saya senang kalau jadi siswinya loh. Jadi mengerti, bisa dipahami, bisa apa istilahnya kita terbawa ke fenomena dan fakta yang diberikan oleh Pak Yuda terkait koloid ini. Amin. Terima kasih, Bu. Dan PowerPoint udah keren juga, di situ ada contoh-contohnya. Tapi ini kan sebenarnya presentasi yang kedua ya Pak Yuda ya? Iya betul, Bu. Mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan dalam bahasa Inggris atau tidak? Saya sesuai kesepakatan presentasi yang kedua harusnya ada in English-nya sedikit lah, dua kalimat gitu, bisa nggak? Oh. Kalau tidak gitu? pun kami tidak apa-apa. Hanya barangkali berkenan gitu, barangkali bisa, karena memang dari tim panitia PCT Batch 8 menunggu hal itu. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Baik, terkait PowerPoint oke. Kemudian di player juga dengan paduan ungu dan putih itu bagus. Kontras dengan warna yang disajikan, cuma ada sedikit dari bagian bawah tengah itu kosong. Jadi alangkah lebih baiknya kalau QR kodenya diperbesar sedikit gitu ya. Karena memang di player itu kadang proporsionalnya harus pas gitu ya. Itu di player, pembuatan player. Kemudian terkait dengan tugas nih ya, sebenarnya bukan tugas ini saat Pikon, aturan yang betul itu yang membuat presensi itu adalah seorang moderator. Player itu adalah seorang moderator. Kalau presensi disiapkan juga oleh presenternya. Kemudian host itu sebenarnya yang punya room sebenarnya. Jadi host itu dia yang mengelola Pikon, jalannya Pikon, record dan seterusnya itu adalah host. Sebenarnya seperti itu aturannya. Namun pada kenyataannya siapapun bisa, yang penting Pikon ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Gitu aja ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, dan ini udah bagus ya, mantap. Dan mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai instruktur, hanya memberikan istilahnya semangat, dan yang lain-lainnya udah bagus. Terima kasih semuanya, dan saya izin lab sekalian. Mudah-mudahan tim yang solid ini terus dipertahankan dan lulus semua ya, amin ya, amin. Ya, amin Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lab ya. Siap Bu. Halo, Bu Yuli masih mute. Oh iya ya. Masih mute. Yuda. Pak Yuda ini memang lelaki karir sejati nih. Oh iya ini. Kemana nih Pak Yuda? Nggak tahu. Kemana? Capek deh. Itu. Hadir. Oh, grup. Hadir. Oh, Pak Yuda selamat. Ntar tamatin dulu recordnya.